Selamat datang di The Deep Dive. Kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang intens banget ya, tapi juga penting. Ini dari wawancara mendalam sama Ryan Montgomery di Sean Ryan Show. Iya, ini ceritanya lumayan bikin merinding sih. Bayangin aja ada peretas etis, katanya sih nomor 1 dunia. Nomor 1 dunia ya. Iya, yang mendedikasikan skillnya buat memburu predator anak secara online. Gila kan? Wow. Oke. Dan bukan cuman sekedar mantau gitu ya. Di wawancara itu dia literally nangkap satu orang pas lagi live wawancara. Hah? Seriusan? Serius. Jadi Ryan Montgomery ini sosoknya kompleks. Dia peretas otodidak, pengusaha juga, pakar keamanan cyber, dan sekarang jadi kayak pejuang keselamatan anak gitu. Oke. Jadi fokus kita hari ini mau ngebahas gimana dia pakai skill meretasnya itu ya, buat bongkar jaringan predator sama situs-situs mengerikan yang mereka pakai. Internet yang, ya ampun, jarang banget kuungkap kayak gini. Dan tujuannya jelas ya, kita pengen bantu Anda semua biar lebih paham soal ancaman cyber yang nyata ini, sama upaya buat ngelawannya. Penting banget kan buat kesadaran kita semua, apalagi soal keamanan anak. Iya banget. Wawancara ini jujur banyak momen ahainya gitu loh. Soal betapa rentannya kita, terus taktik predator itu, wah bikin nggak tenang dengernya. Oke deh, kalau gitu, mari kita mulai selami perjalanannya si Ryan Montgomery ini. Oke, jadi Ryan Montgomery ini mulainya dari kecil banget, sekitar umur 11 tahun gitu. Dia belajar sendiri, otodidak, nggak ada pendidikan IT formal sama sekali. Wah, umur 11 sudah jadi peretas. Iya, makanya dia ngaku sering ngerasa kayak imposter syndrome gitu, kayak nggak pantas atau gimana. Hmm. Terus apa yang bikin dia tertarik? Kok bisa umur segitu udah mainannya gitu? Pemicunya unik sih, jadi dia cerita, dulu ada disket trial EOL gratisan gitu kan. Nah itu tiba-tiba muncul di layar komputernya. Dia jadi penasaran banget, ini gimana sih cara kerjanya kok bisa begini? Oh, dari rasa penasaran ya. Terus belajarnya gimana tuh? Kan dulu belum kayak sekarang ya? Nah itu dia, dia belajar dari komunitas online. Awalnya sih di dunia digital marketing, terus ketemu sama peretas lain. Namanya Robert Moore, alias Moore IR. Nah, si Moore ini jadi kayak mentor awalnya gitu. Mentor? Iya, tapi ceritanya si Moore ini juga agak kelam. Dia sempat dipenjara gara-gara nyuri pulsa prabayar, nilainya jutaan dolar. Astaga. Ini nunjukin juga betapa susahnya dulu belajar hacking. Belum ada Google Gambang, GitHub Stack Overflow kayak sekarang. Beda banget. Oke. Jadi dia belajar dari lingkungan yang cukup liar ya bisa dibilang. Banget. Dan Montgomery sendiri ngaku, dia pernah ada di zona abu-abu bahkan mungkin hitam waktu remaja sekitar umur 12 tahun. Umur 12 ngapain lagi dia? Dia bikin botnet, itu loh jaringan komputer yang udah diinfeksi, dia pakai buat nambang kripto, Bitcoin, Litecoin. Puluhan ribu komputer kena. Hah? Gila. Terus gimana caranya dia ngumpetin itu? Nah ini uniknya, dia bikin programnya itu biar nggak terlalu ganggu. Jadi kalau komputer lagi dipakai sama pemiliknya, penggunaan CPU-nya dibatesin sama si botnet, biar nggak ketahuan gitu. Cukup cerdik sih. Licik tapi cerdik ya. Tapi terus, kok dia bisa berhenti? Kenapa nggak diterusin aja? Kan lumayan tuh hasilnya pasti. Nah di sini titik baliknya. Ada alasan moral. Dia cerita ada pihak yang mau beli akses ke botnetnya itu buat tujuan jahat. Dia nolak. Oh, dia nggak mau terlibat lebih jauh ya? Etis, white hat. Oke, jadi penting nih bedain ya, white hat, gray hat, black hat. Bisa dijelasin dikit nggak bedanya? Oke, white hat itu yang baik. Mereka meretas tapi dapat izin dari pemilik sistem. Tujuannya buat nemuin celah keamanan biar bisa diperbaiki. Kayak konsultan keamanan lah. Oke. Kalau black hat, ya ini yang jahat. Meretas buat nyuri data, meras, bikin kerusakan, pokoknya kriminal. Nah, kalau gray hat, yang abu-abu tadi. Grey hat ini di tengah-tengah. Dia meretas tanpa izin, tapi niatnya ngelaporin celah yang ditemuin. Kadang ya ngarep imbalan atau sekedar pengakuan gitu. Jadi perpindahan Montgomery ini penting banget. Dari yang tadinya berpotensi ngerusak, jadi ngebantu ngamanin. Oke, paham. Nah, setelah jadi white hat, dia ngapain? Dia masuk ke dunia bug bounty. Ini program yang diadain perusahaan-perusahaan teknologi gede kayak Amazon, Facebook, Apple, gitu-gitu. Mereka bayar peretas buat nemuin bug atau celah keamanan di sistem mereka. Oh, jadi dibayar buat nyali kelemahan ya? Betul. Dan Montgomery ini lumayan sukses di sini. Pernah dapat bounty gede,
nilainya $128.000. Tapi dalam bentuk kredit platform, bukan uang tunai. Dia milih kredit waktu itu. Wow, gede juga ya. Tapi, kok dia ninggalin itu? Dia ngerasa bug bounty ini nggak stabil, penghasilannya naik turun. Akhirnya dia bareng beberapa temennya, Rick, Sean, sama Dan, bikin perusahaan sendiri, namanya pentester.com. Pentester.com, apa tuh? Itu bisnis keamanan siber. Fokusnya ngebantu bisnis kecil dan menengah UKM buat ngamanin sistem mereka. Jadi dia naik level lagi dari nyari bug satu-satu, jadi bikin solusi keamanan yang lebih sistematis. Oke, ini nyambung nih ke bagian berikutnya. Soal kerentanan digital yang ternyata ada di sekitar kita banget ya. Iya banget. Nah, pentester.com ini intinya platform software yang otomatis mindai keamanan web. Nyari celah yang gampang dieksploitasi, terus ngecek ada kebocoran data nggak, misalnya password yang nyangkut sama email domain perusahaan. Bahkan bisa ngelacak lalu lintas botnet. Tapi yang paling bikin kaget di wawancara itu pas dia demoin kan? Nah, itu dia. Ini insight penting banget. Kita tuh jauh lebih terekspos secara digital daripada yang kita bayangin. Seram nggak sih? Gimana maksudnya? Jadi, Montgomery nunjukin, cuma modal alamat email kita aja, orang lain tuh bisa nemuin alamat rumah kita, nomor telepon, alamat IP, bahkan password lama kita yang pernah bocor dari situs lain. Password yang mungkin kita sendiri udah lupa pernah pakai. Hah? Kok bisa? Dari mana datanya? Dari kebocoran data di masa lalu. Kan sering tuh ada berita situs A diretas, situs B datanya bocor. Nah, data-data itu dijual atau disebar di forum-forum gelap. Pentester.com ini ngumpulin data itu. Ya ampun. Itu aja udah serem. Terus ada lagi yang lebih parah katanya. Soal foto? Iya, teknologi pengenalan wajah. Dia demoin, dia ambil foto baru seseorang. Foto yang belum pernah diupload kemana-mana. Terus sistemnya itu langsung bisa nemuin semua foto orang itu yang ada di internet. Loh, kok bisa? Kan fotonya baru. Sistemnya itu ngukur titik-titik unik di wajah. Jarak antar mata, bentuk hidung, gitu-gitu. Nah, data biometrik ini dipakai buat nyari kecocokan di database foto yang ada di internet. Implikasi privasinya gila banget kan? Bisa disalahgunain banget informasi kayak gitu. Wah, iya juga ya. Nggak kebayang. Dan katanya nggak cuma di dunia maya ya rentannya. Perangkat fisik juga. Betul, banyak banget perangkat sehari-hari yang ternyata rentan. Misalnya nih, teknologi nirkabel, kunci mobil yang pakai remote key fob, pintu garasi otomatis itu bisa didengerin sinyalnya terus ditiru pakai alat kayak Flipper Zero yang udah dimodif. Flipper Zero? Itu alat apa lagi? Itu kayak mainan pertas gitu, kecil tapi bisa macam-macam. Bisa bikin wifi palsu buat nyadap data man in the middle, bisa rekam frekuensi radio, cloning kartu akses RFID, bahkan ngontrol mouse atau keyboard wireless dari jauh. Astaga, serem amat. Terus apa lagi? Kartu kredit? Iya, kartu kredit atau kartu akses kantor yang ada chip RFID atau NFC-nya, itu datanya bisa dicuri dari jarak dekat tanpa kita sadar. Namanya skimming. Makanya disaranin pakai dompet yang ada RFID blockingnya. Oke. Terus soal smart home gimana? Perangkat IoT katanya juga bahaya. Nah, ini juga contohnya dia nyebut vakum robot merek Dineco. Itu kan nyambung ke internet, ke server di Tiongkok katanya. Perangkat pinter kayak gini bisa jadi pintu masuk buat nyerang jaringan wifi rumah kita. Loh, emang data dari vakum sepenting apa sih? Kan cuma peta rumah. Justru itu, data peta rumah, kebiasaan kita itu berharga buat penargetan iklan yang lebih spesifik, atau bahkan lebih buruk lagi, bisa dipakai buat perencanaan kejahatan. Jangan remehin data dari perangkat IoT. Jadi makin parno nih. Belum lagi ada dark web ya. Iya, dark web itu lapisan internet yang tersembunyi. Aksesnya pakai browser khusus namanya Tor di Onion Router. Isinya macam-macam, kebanyakan ilegal. Pasar gelap narkoba, senjata, data curian, konten eksploitasi anak yang mengerikan, bahkan katanya ada jasa pembunuh bayaran. Ngeri banget. Tapi kata Montgomery, predator yang dia buru malah nggak di sana ya. Selalu beraksi di internet biasa, di clearnet yang kita pakai sehari-hari. Ini yang bikin lebih bahaya mungkin karena lebih mudah diakses. Aduh, jadi gimana dong kita ngelindungin diri? Ada tips nggak dari dia? Ada beberapa tips dasar sih. Pertama, wajib pakai password manager. Jadi tiap akun passwordnya beda dan kuat. Kedua, pasang antivirus yang bagus, atau kalau bingung ya konsultasi ke ahli keamanan. Oke, password manager antivirus. Terus? Buat fisik, tadi pakai dompet atau pelindung kunci yang ada RFID blockingnya. Terus pas browsing, hati-hati.
perhatiin kalau browser ngasih peringatan aneh. Dan paling penting, pakai akal sehat. Kalau ada tawaran yang terlalu bagus buat jadi kenyataan, ya kemungkinan besar itu jebakan. Masuk akal sih. Tapi ada lagi nggak ancaman yang lebih canggih? Ada, namanya zero click exploit. Contoh terkenalnya itu Pegasus. Ini jenis serangan siber yang bisa masuk ke HP kita tanpa kita ngeklik apa-apa. Nggak perlu buka link, nggak perlu buka pesan, tiba-tiba udah keinfeksi aja. Hah? Kok bisa gitu? Canggih banget emang. Tapi kata Montgomery, serangan model begini jarang dan biasanya ditargetin ke orang-orang penting. Kebanyakan peretasan itu masih butuh kontribusi dari kita, kayak salah klik link phishing atau buka lampiran email aneh. Oke, jadi kewaspadaan kita tetap jadi kunci utama ya? Betul banget. Nah, pemahaman soal kerentanan ini penting. Tapi buat Montgomery, pengetahuan ini justru jadi senjata buat misi yang lebih mendesak dan personal banget buat dia. Misi memburu predator anak itu ya? Apa sih pemicunya dia sampai segitunya? Iya, jadi ceritanya berawal dari pesan teks. Istri temennya ngirimin dia screenshot situs web namanya repi.co atau repi.to. Situs ini ada di internet biasa, ClearNet. Repi. Namanya aja udah. Iya, dan isinya menurut deskripsi Montgomery di wawancara itu, ya Tuhan mengerikan banget. Fantasi-fantasi kekerasan sama anak, detail banget. Ada yang nulis soal ibu membiarkan anak buat disiksa, ayah posting foto anak di bak mandi dengan caption ancaman. Pokoknya bikin dia marah banget dan ngerasa harus bertindak sekarang juga. Ya ampun. Terus apa yang dia lakuin? Dia langsung retas situs itu. Dan cepet banget, cuma 1-2 jam katanya udah berhasil masuk. Wah, cepet juga ya. Iya, ini nunjukin juga kalau infrastruktur kejahatan kayak gini tuh kadang nggak sekuat yang dibayangkan. Kalau ada yang punya skill dan kemauan, bisa dibongkar. Nah, setelah masuk, dia diam-diam aja. Tiap hari dia ngumpulin data pengguna situs itu. Terus, seberapa besar jaringan ini? Gede banget. Di satu situs itu aja ada sekitar 7.000 pengguna. Terus dia nemuin ada 5 situs lagi yang terkait di server yang sama. Potensinya puluhan ribu nama predator. Puluhan ribu. Gila. Dan cara daftarnya pun serem. Calon anggota harus jawab pertanyaan eksplisit soal kekerasan anak. Tujuannya buat nyaring, biar cuma orang serius yang bisa masuk. Mereka juga punya grup chat rahasia di Telegram, pakai kode-kode tertentu, kayak cheese pizza. Buat masuk grup yang lebih eksklusif, harus setor materi eksploitasi dulu. Astaga, ini udah kayak organisasi ya, terstruktur banget. Bisa dibilang gitu. Nah, tapi pas Montgomery udah berhasil ngumpulin data ini, tantangan terbesarnya justru baru mulai. Apa tuh? Respons dari institusi. Dia laporin temuannya ini ke saluran tip FBI buat anak tereksploitasi. Terus coba kasih info ke media-media besar, kayak Sun Sentinel, Daily Mail, Business Insider, Fox. Hasilnya? Ditindaklanjuti dong harusnya. Hasilnya? Nihil. Media nolak ngeliput. Alasannya macam-macam. Ada yang bilang karena sumber datanya ilegal, hasil retasan. Padahal Montgomery udah nawarin, cukup peringatin publik aja soal bahaya situsnya tanpa nyebut sumber nggak apa-apa. Tetap ditolak. Loh, kok gitu? Terus penegak hukum? Penegak hukum lokal juga awalnya lambat banget responnya. Ini yang bikin dia frustrasi banget. Puncaknya pas dia berhasil identifikasi siapa pemilik situs Repi itu. Siapa? Namanya Nathan Larson. Ternyata dia politisi dari Virginia. Pernah 2 kali nyalonin diri buat Kongres dari Partai Demokrat. Dan pernyataannya di situs, wah parah banget. Soal membiarkan generasi berikutnya dengan anak-anak. Ya Tuhan. Terus gimana nasib si Larson ini? Ironisnya, dia baru ditangkap itu 6 bulan setelah laporan Montgomery. Dan bukan karena situsnya, tapi karena dia nyoba nyurik anak umur 12 tahun di Bandara Denver. Nggak lama setelah ditangkap, dia meninggal di penjara federal. Laporan resminya bunuh diri, tapi Montgomery spekulasi mungkin ada intervensi dari napi lain. Oke. Jadi karena sistem gak gerak, dia akhirnya turun tangan sendiri gitu. Tepat sekali. Dia ngerasa nggak bisa nunggu lagi. Akhirnya dia bikin organisasi nirlaba sendiri namanya 561 Predator Catchers. Angka 561 itu kode area Palm Beach tempat mereka banyak beroperasi. Oh, dia nggak sendirian dong? Enggak, dia ngajak temennya, petarung MMA profesional Dustin Poirier. Nama panggilannya Scrappy. Mereka berdua yang jalanin 561 PC ini. Keren juga ya kolaborasinya. Terus gimana cara kerja mereka? Mereka pakai metode decoy atau umpan. Jadi ada orang dewasa yang pura-pura jadi anak di bawah umur di platform online. Bisa di chatroom remaja, aplikasi kencan kayak Grindr, media sosial populer, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, bahkan di game online kayak Roblox atau Minecraft. Tujuannya buat mancing predator keluar ya?
Betul. Dan insight mengerikan berikutnya dari wawancara itu adalah cepet banget prosesnya. Maksudnya? Pas wawancara itu, Montgomery demoin langsung. Dia login ke chatroom remaja, pakai akun palsu Ashley, 13 tahun, dari New Jersey. Itu baru beberapa detik login, udah ada cowok umur 47 tahun ngirim pesan ngajak ngobrol yang arahnya seksual. Astaga. Sedetik itu juga langsung ada yang nyamperin. Iya. Ini nunjukin betapa agresifnya predator ini dan betapa mudahnya mereka nemuin target potensial. Anak-anak kita rentan banget. Terus hasil kerja 561 PC gimana? Berhasil nangkap berapa banyak? Waktu wawancara itu dibuat, mereka udah berhasil menangkap, maksudnya mengkonfrontasi dan mengumpulkan bukti, 14 predator dalam beberapa bulan. 3 kasus diantaranya lanjut ke penangkapan oleh polisi. Lumayan juga ya hasilnya. Tapi pasti ada tantangannya dong. Banyak. Pernah ada kasus di mana bukti udah kuat banget, predatornya ngaku di rekaman, tapi sama jaksa wilayah Palm Beach kasusnya dibatalin. Alasannya teknis banget, katanya nggak ada shower di Walmart tempat ketemuan, padahal pengakuannya jelas. Aneh banget. Kok bisa gitu? Iya, makanya mereka jadi belajar harus lebih hati-hati lagi ngikutin prosedur hukum, biar buktinya nggak bisa dimentahkan karena alasan teknis. Tapi kegigihan mereka ini akhirnya narik perhatian pihak lain. Siapa? Project Veritas. Mereka lihat wawancara Montgomery yang viral itu, terus tertarik buat bantu. Akhirnya mereka kolaborasi. Kolaborasi ngapain tuh? Project Veritas bantu melakukan investigasi Open Source Intelligence (OSINT) yang lebih dalam buat nama-nama dari daftar situs Repi itu. OSINT itu intinya nyari informasi dari sumber terbuka di internet, kayak media sosial, catatan publik, dan lain-lain. Oh, buat verifikasi identitas gitu ya? Iya, terus mereka juga ikut melakukan konfrontasi langsung ke beberapa target yang direkam pakai kamera tersembunyi. Salah satu contohnya konfrontasi ke John Lewis yang terekam ngakuin fetishnya dan keanggotaannya di grup Telegram Predator itu. Gila, berani banget ya mereka konfrontasi langsung gitu. Ada contoh kasus lain nggak dari 561 PC? Ada beberapa yang diceritain, misalnya kasus Brent, seorang calon guru. Dia dikonfrontasi di Walmart Delray Beach, terus kabur. Beberapa hari kemudian ketangkap lagi 1.200 mil jauhnya di Pennsylvania sama kelompok pemburu predator lain. Ini nunjukin kalau mereka ini seringkali nggak kapok. Nggak kapok ya? Waduh. Ada lagi kasus Stephen, manajer restoran seafood. Dia udah janjian ketemu sama Decoy, tapi batalin di menit terakhir. Akhirnya dikonfrontasi di tempat kerjanya. Besoknya, pengacaranya Stephen ngirim email ke Montgomery sama Scrappy, nawarin duit $1.000. Buat apa? Suap, Iya. minta video konfrontasinya dihapus dari internet. Alasannya katanya melanggar privasi kliennya dan membahayakan kerjaannya. Ini nunjukin gimana predator dan pendukungnya berusaha ngebungkam pengungkapan kayak gini. Parah banget ya. Cerita-cerita ini emang bikin sesek dada, tapi penting buat kita tahu skala masalahnya. Betul. Montgomery juga nge-share beberapa statistik yang, jujur aja, bikin khawatir banget. Misalnya, 1 dari 5 remaja di Amerika Serikat pernah dapat ajakan seksual yang tidak diinginkan secara online. 1 dari 5. Itu banyak banget. Iya, terus rata-rata usia anak pertama kali lihat situs eksplisit itu 13 tahun. Dan yang lebih ngeri lagi, 75% anak itu bersedia ngasih informasi pribadi ke orang asing di internet. Nama lengkap, sekolah, alamat. Ya ampun, segampang itu ya mereka percaya. Kayaknya gitu. Dan setengah dari insiden eksploitasi seksual anak itu mulainya dari platform media sosial. Lalu sekitar 27% kasus pelakunya itu anggota keluarga atau orang yang dikenal anak. Tapi Montgomery percaya angka ini sebenarnya jauh lebih tinggi. Ancaman itu bisa datang dari dekat banget. Ini benar-benar ngebuka mata ya. Terus di wawancara itu juga nyinggung soal hukum kan ya? Ada perbedaan pendekatan gitu. Iya, dia nyebutin contoh di Amerika Serikat, kami di sini cuma ngelaporin aja ya apa yang disebut di sumber, nggak mihak sama sekali. Jadi katanya di California ada undang-undang baru yang ditandatanganin Gubernur Newsom tahun 2020. Undang-undang apa tuh? UU itu ngasih keleluasaan buat hakim buat mutusin apakah pelaku perlu didaftarin sebagai penjahat seksual atau enggak. Untuk kasus hubungan seks yang dianggap konsensual sama anak di bawah umur tapi usianya udah 14 tahun ke atas. Disebut juga ada upaya di sana buat normalisasi ketertarikan sama anak di bawah umur sebagai orientasi seksual. Oke. Itu di California. Kalau di tempat lain? Nah, sebagai kontrasnya dia nyebut Florida. Di sana Gubernur DeSantis nandatanganin RUU tahun 2023 yang memungkinkan hukuman mati buat pelaku kekerasan seksual ke anak di bawah 12 tahun, bahkan tanpa keputusan bulat dari juri.
Jadi pendekatannya beda banget ya antara dua negara bagian itu. Iya, kontras banget ya. Jadi di tengah semua kerumitan dan kengerian ini, ada harapan nggak sih? Apa solusi yang bisa kita lakuin? Pasti ada harapan. Pertama dan utama, kata Montgomery, edukasi. Edukasi terus-menerus buat orang tua dan anak-anak soal bahaya online, soal grooming, cara predator mendekati anak, dan gimana cara melindungi diri. Oke, edukasi. Terus apa lagi? Peran orang tua gimana? Orang tua harus aktif mantau aktivitas online anak. Emang sih bakal ada argumen soal privasi anak, tapi kata Montgomery, mendingan anak ngambek karena diawasin daripada ngalamin trauma seumur hidup. Ada juga aplikasi pemantauan yang bisa bantu ngawasin pesan, lokasi, penggunaan aplikasi, ngeblokir konten. Tapi ya tetap harus dibarengi komunikasi terbuka sama anak. Iya juga sih. Ada ide solusi lain yang disebut? Ada ide menarik dari si pewawancara Sean Ryan. Dia ngusulin dibuat semacam database publik yang isinya info predator yang udah terverifikasi. Nama, alamat, foto, bukti percakapan atau video konfrontasi. Tujuannya biar sekolah, perusahaan, orang tua lain bisa ngecek latar belakang orang. Menarik juga idenya. Tapi apa nggak rawan disalahgunain? Mungkin itu tantangannya, tapi argumennya, bukti yang dikumpulin kelompok kayak 561 PC ini biasanya kuat banget. Seringkali ada pengakuan eksplisit dari pelakunya sendiri. Oke. Terus apa lagi? Yang paling penting mungkin kekuatan kolaborasi warga. Karena respon institusi kadang lambat atau nggak memadai, ya kelompok-kelompok kayak 561 PC, Project Veritas, Operation Light Shine, dan banyak lagi yang nggak kesebut, jadi penting banget perannya. Mereka yang bergerak di garis depan. Jadi, inisiatif dari masyarakat sipil itu krusial ya? Banget. Dan terakhir ini mungkin pesan buat pendengar juga, kalau Anda atau seseorang yang Anda kenal jadi korban, jangan diam. Ada bantuan di luar sana, bisa coba kontak Ryan Montgomery, akun IG-nya Zero Day, 561 PC, Project Veritas, atau lapor ke pihak berwenang yang terpercaya. Jangan takut buat bicara. Oke. Jadi, kalau kita rangkum nih pembahasan kita hari ini, realitas eksploitasi anak online itu nyata banget, mengerikan, dan difasilitasi sama teknologi yang kita pakai sehari-hari. Tapi, di sisi lain, ada juga orang-orang pemberani kayak Ryan Montgomery yang ngelawan balik. Betul, ini juga jadi pengingat keras buat kita semua soal kerentanan digital kita dan betapa pentingnya kesadaran sama tindakan perlindungan yang nyata. Bukan cuma buat anak-anak, tapi buat kita semua. Nah, sebagai penutup, kita mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan nih. Selain upaya dari individu atau kelompok kayak yang udah kita bahas, gimana caranya kita sebagai masyarakat secara sistemik bisa ngelindungin anak-anak di era digital ini? Dan mungkin lebih spesifik lagi, apa sih tanggung jawab sebenarnya dari platform-platform teknologi raksasa itu? Tempat di mana kejahatan ini seringkali bermula dan berkembang biak. Apa yang harusnya mereka lakukan? Pertanyaan ini mungkin gak ada jawaban gampangnya ya, tapi penting buat terus kita pikirkan dan diskusikan. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam yang berat tapi sangat penting ini bersama kami di The Deep Dive. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, tetap waspada dan jaga diri baik-baik.